Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naza Afrika Milanaya dengan NIM 23030149. Ya baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya dengan judul Urgensi Media Pembelajaran terhadap hasil belajar akidah akhlak di Sekolah MTS Negeri 6 Maluku Tengah. Ya baik, jadi yang pertama-tama kita masuk pada latar belakang. Jadi latar belakang ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, konteks penelitian, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Ya baik, jadi yang pertama akan kita bahas yaitu tentang konteks penelitian. Jadi konteks penelitian dibagi menjadi 5. Yang pertama itu pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik. Kemudian yang kedua, hasil belajar akidah akhlak masih rendah. Yang ketiga, pembelajaran masih bersifat konvensional. Kemudian yang keempat, media pembelajaran belum dimanfaatkan secara optimal. Dan yang kelima, perlu inovasi pembelajaran melalui penggunaan media. Kemudian yang kedua yaitu tentang rumusan masalah. Jadi di sini rumusan masalah juga terbagi menjadi 3. Yang pertama, bagaimana penggunaan media belajar pada mata pelajaran akidah akhlak di MTS Negeri 6 Maluku Tengah. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran akidah akhlak di MTS Negeri 6 Maluku Tengah. Dan yang ketiga, apakah terdapat pengaruh media pembelajaran terhadap hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran akidah akhlak di MTS Negeri 6 Maluku Tengah. Ya baik, jadi selanjutnya kita masuk pada fokus penelitian. Jadi fokus penelitian ini juga dibagi menjadi 4. Yang pertama, penggunaan media pembelajaran dalam proses pembelajaran akidah akhlak di MTS Negeri 6 Maluku Tengah. Yang kedua, jenis-jenis media pembelajaran apa yang digunakan oleh guru dalam mata pelajaran akidah akhlak. Kemudian yang keempat, peran dan urgensi media pembelajaran dalam menunjang pemahaman siswa terhadap materi akidah akhlak. Dan yang keempat, pengaruh penggunaan media pembelajaran terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran akidah. Ya, selanjutnya kita masuk pada tujuan penelitian. Ya, jadi di sini tujuan penelitian dibagi menjadi 3. Yang pertama, untuk mengetahui penggunaan media pembelajaran pada mata pelajaran akidah akhlak di MTS 6 Maluku Tengah. Yang kedua, untuk mengetahui hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran akidah akhlak di MTS Negeri 6 Maluku Tengah. Dan yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh media pembelajaran terhadap hasil belajar. Iya, selanjutnya kita masuk pada manfaat penelitian. Jadi manfaat penelitian sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama, manfaat teoritis, dan yang kedua itu manfaat praktis. Yang di sini juga manfaat praktis dibagi menjadi 3. Yang pertama itu bagi guru, peserta didik, bagi sekolah, dan bagi peneliti. Ya, sekarang kita masuk pada bab 2. Ya, jadi di sini bab 2 yang kita bahas tentang hakikat media pembelajaran. Menurut Azhar Arsyad 2014 mengatakan bahwa mengidentifikasikan media pembelajaran sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses pembelajaran sehingga mampu merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan peserta didik. Ya, kemudian kita masuk pada hakikat hasil belajar. Ya, Nana Sujana 2010 menyatakan bahwa hasil belajar adalah kemampuan yang demikian peserta didik setelah menerima pengalaman belajar. Pandangan ini menegaskan bahwa hasil belajar tidak hanya diukur dari penguasaan materi, tetapi juga secara kognitif, tapi juga mencerminkan perubahan yang lebih luas dalam diri peserta didik sebagai akibat dan proses pembelajaran. Kemudian urgensi media pembelajaran. Urgensi media pembelajaran sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama, mempermudah pemahaman materi, meningkatkan motivasi minat belajar. Yang ketiga, membantu internalisasi nilai akhlak. Dan yang keempat, meningkatkan hasil belajar siswa. Ya, sekarang kita masuk pada bab 3. Jadi bab 3 di sini akan kita bahas tentang metode penelitian, prosedur mengumpulkan data, kemudian
tahap penelitian. Ya, jadi yang pertama yang akan kita bahas tentang metode penelitian. Metode penelitian juga dibagi menjadi 3. Yang pertama jenis kualitatif, kemudian pendekatan deskriptif, dan fokus urgensi media pembelajaran. Ya, yang kedua masuk pada prosedur pengumpulan data. Ya, jadi prosedur pengumpulan data dibagi menjadi 4. Yang pertama observasi, wawancara, dokumentasi, dan catatan lapangan. Selanjutnya kita masuk pada tahapan penelitian. Jadi tahapan penelitian juga dibagi menjadi 5. Yang pertama tahap persiapan, pelaksanaan pengumpulan data, analisis data, verifikasi data, dan penyusunan laporan. Ya baik, mungkin itu saja hasil presentasi proposal dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.